selamat siang. Kembali lagi bersama saya Ratu. Saya salah satu praktisi akses bars juga di Kota Bandung. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya. Beliau juga termasuk salah satu praktisi di Kota Bandung. Kita akan berbincang-bincang dan menanyakan bagaimana awal mulanya teman saya ini terjun ke dunia bars dan awal mulanya tahu tentang akses bars itu dari mana. Nah, tapi sebelumnya akses bars itu ada sebuah metode untuk sebenarnya bukan healing ya, untuk belajar tentang kesadaran dengan menyentuh 32 titik di kepala. Nah, secara detailnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman saya namanya Mbak Elika Simamura. Halo Mbak Elika. Halo Mbak Ratu, apa kabar? Kabar baik. Mbak Elika boleh langsung aja memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Elika. Saya sudah jadi praktisi bars kurang lebih satu tahun lebih ya, dari Juli 2022. Dari Juli Hmm, 2022 ya. Ya, Oke Mbak Elika, kita langsung masuk aja ke topik ya, topik. ya. Nah, Mbak Elika, awal mulanya Mbak Elika tahu tentang akses bars itu apa? Awal mulanya saya tahu itu dari temen Mbak. Jadi waktu itu dia juga salah satu praktisi, jadi duluan. Hmm? Terus kebetulan kita teman baik. Nah, beliau tuh ngasih tahu saya, ada metode atau kayak modalitas ini nih namanya access consciousness. Terus beliau tuh ngasih tahu awalnya cuma sneak peek gitu loh, kayak Hmm. kecil-kecil. Maksudnya lebih ke kayak tools yang who does this belong to, terus ini, terus ini. Habis itu setelah saya pakai pelan-pelan, ternyata kok saya suka ya sama sama ininya tools-toolsnya yang kecil-kecil itu. Terus saya bilang, ada nggak Kak yang lebih, maksudnya ini tuh kalau saya mau nyemplung ke dalam harus apa gitu. Terus beliau bilang, oh ini nih ada access bars namanya gitu. Itu awal mulanya. Begitu ya. Jadi awal mulanya tahu dari temen ya. Terus yang membuat Mbak Elika tertarik dan pada akhirnya belajar untuk mengenal lebih dalam lagi kelas bars itu apa? Boleh diceritain? Boleh banget. Jadi waktu itu saya tuh saya kan orangnya skeptisan ya gitu. Maksudnya kayak nggak gampang percaya gitu. Jadi saya itu tipe yang kalau saya sentuh, saya lihat, saya dengar sendiri dengan mata kepala saya sendiri, baru saya berani coba atau baru saya percaya gitu. Nah waktu itu saya ambil sesi bars dulu nih sebelum nyemplung jadi praktisi. Saya ngambil sesi bars waktu itu saya ingat 3 kali. Jadi saya ambil sesi bars yang berbayar waktu itu 3 kali, terus dari beberapa praktisi yang berbeda. Terus ketika saya cobain dari satu praktisi ke praktisi yang lain waktu itu, saya ngerasain sesuatu yang berbeda gitu. Jadi saya merasa seperti em, apa ya, enggak ada sesuatu yang wow banget terjadi, tapi ini tuh menggugah penasaran saya gitu untuk belajar lebih lagi. Sebenarnya dia cara kerjanya seperti apa sih? Kok saya ngerasa sesuatu yang berbeda, tapi saya masih nggak ngerti ini tuh cara kerjanya kayak gimana. Jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah cobain aja kita ambil akses bars, maksudnya jadi praktisi dan ambil kelasnya gitu. Hmm. Nah, setelah sekarang nih Mbak Elika setelah merasakan dampak dari Kesibas itu sendiri dan juga belajar tentang tools atau masuk ke langsung ke kelas akses barsnya ini yang Mbak Elika sadari atau yang Mbak Elika pahami sekarang bars itu apa, bagaimana cara kerjanya kayak gitu. Kalau sekarang ya Mbak, saya rasa sih lebih ke cara kerjanya. Kita cuma kalau saya sebagai yang di bars ya, maksudnya sebagai yang menerima gitu, menerima sesi bars, saya senangnya karena dia tuh nggak dipaksa satu. Jadi saya melepaskan semua beban atau trauma atau kayak kesedihan atau emosi yang saya punya itu karena saya yang mengizinkan untuk dilepaskan gitu. Hmm. Hmm. Tergantung dari orang yang menerima sesi barsnya itu sendiri. Jadi biasanya di awal-awal itu praktisi akan nanya apakah siap untuk melepaskan semua trauma, semua rasa sakit hati atau misalnya emosi gitu yang udah dirasain selama ini, selama sesi ini gitu. Kalau misalnya memang kita di dalam hati masih kayaknya eh, enggak dulu deh atau misalnya kayaknya skeptis nih. Nah, itu tuh nggak akan maksudnya bisa jadi tidak terlalu maksimal mungkin ya jadi jatuhnya gitu. Jadi memang ada
beberapa memori yang nggak akan dilepaskan kalau misalnya kita nggak ngasih izin gitu. Gitu sih. Jadi semua sebenarnya metode itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Apakah kita bersedia untuk melepaskan atau tidak? Benar Karena banget. kita sebagai praktisi itu hanya membantu untuk istilahnya membukakan gerbang ya. Ya, benar banget. Kita sebagai praktisi hanya membantu untuk membukakan gerbang dengan menyentuh 32 titik di kepala. Nah, sebagai kita yang menerima sesi burst itu, kita nggak perlu tahu ini gimana cara kerjanya. Karena badan kita ketika kita sudah bersedia, badan kita sendiri nanti yang akan istilahnya bukan mengatur, apa ya? Melepaskan ya. Jadi sebenarnya tuh setahu saya tuh sebenarnya kita punya self healing sebenarnya dari awal gitu. Kayak Tuhan menciptakan kita dengan sangat sempurna kan dari awal gitu. Supaya kita bisa menyembuhkan diri sendiri, tapi karena kita tidak tahu caranya dan kita nggak tahu gimana sih caranya ngelepasin trauma, sakit hati yang sudah lama gitu sampai yang jadi fisik gitu kan sakitnya. Nah, akhirnya kita dikasih tahu nih lewat 32 titik ini yang memang udah terbukti ya secara saintifik gitu. Ada videonya, bisa dicari sendiri gitu. Dan saya juga orangnya tipe yang nyari gitu. Jadi saya cari, ini 32 titik tuh sebenarnya apa sih? Bener gak sih? Kayak scientific proven gak sih gitu. Ternyata ada. Nah, di video-videonya tuh emang jelas gitu. Gitu sih, Mbak. Emang jelas banget ya. Oke, terus bagaimana perasaan Mbak Elika setelah mengikuti sesi bars? Apakah ada perubahan yang Mbak Elika rasakan secara fisik, emosional, maupun mental? Kalau dimulai dari fisik dulu kali ya Mbak ya. Kalau fisik tuh saya sekarang ngerasa punya awareness terhadap fisik saya sendiri gitu. Jadi dulu mungkin saya asal makan atau misalnya kayak saya udah capek tapi saya paksa gitu buat bekerja. Tapi kalau sekarang ketika tubuh saya bilang udah cukup ya hari ini ya kita nggak bisa terlalu forsir, akhirnya saya oh ya udah gitu. Saya tone down jadi saya dengerin gitu badan saya maunya apa kayak gitu. Maksudnya kan badan kita itu tuh kayak ngasih informasi kalau misalnya udah muncul jerawat banyak artinya mungkin ada sesuatu gitu kayak bantalnya kotor harus diganti atau misalnya skincare yang nggak cocok gitu kan ada banyak gitu. Jadi sekarang saya lebih aware sih sama fisik. Itu dari fisik dulu ya Mbak. Terus emosional dulu itu tuh saya kalau emosional tuh fluktuatif banget kan. Dan saya juga kan masih kayak umurnya waktu pertama ikut bars itu masih dibilang kayak adulting gitu loh, mau menuju dewasa gitu kan umur 23-24. Jadi waktu itu saya masih banyak ketakutan akan masa depan gitu. Saya emosian banget gitu kayak ini harus dikerjain sekarang, nggak bisa nanti saya dipikir apa. Maksudnya saya memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap saya terlalu besar gitu. Sampai saya takut untuk ngelakuin apa-apa dan saya takut disangka jelek, disangka buruk sama mereka. Dan jadinya overthinking gitu. Nah ini tuh berhubungan sama mental juga sih. Emosional saya keganggu, dari emosional saya keganggu ke mental juga keganggu. Jadi saya senang banget overthinking. Dulu itu saya nggak bisa berpikir maksudnya nggak bisa berpikir kalau ada orang yang marah sama saya itu tuh saya langsung yang kayak aduh saya salah apa ya, apakah saya ngomongnya salah, apa kayak gimana, overthinking banget. Terus sampai rumah masih dipikirin sampai besok paginya. Insomnia lah dari situ akhirnya tidur saya nggak benar, saya insomnia, terus ya udah jadi akhirnya ujung-ujungnya ke fisik lagi gitu. Jadi semuanya kayak keterkaitan gitu sih Mbak. Setelah ambil sesi bars dan sekarang kan saya seminggu sekali itu kayak terima dan memberikan gitu. Kalau bisa lebih sering. Itu tuh lebih ke kayak saya lebih santai, lebih tenang. Saya bisa melihat segala sesuatunya dengan ya apa adanya gitu. Saya nggak bikin asumsi bahwa misalnya nih kita ketemu terus Mbak Ratu mukanya lagi nggak enak gitu waktu kita misalnya ngobrol gitu. Terus saya asumsi, aduh Mbak Ratu marah gitu ya sama saya atau enggak gitu. Nah sekarang saya nggak ngelihat itu. Saya sekarang berpikirnya positif gitu. Kalau misalnya saya ngeliat Mbak Ratu lagi nggak enak atau mukanya, saya tanya, Mbak capek banget ya hari ini gitu. Jadi saya nggak masuk ke emosi gitu jadi sih. nggak baperan ya? Asli banget. Apalagi buat cewek-cewek ini penting deh. Baperan tuh menyiksa banget, sumpah. Asli gitu. Itu sih Mbak, itu yang signifikan banget berubah di aku. Jadi sekarang setelah mengikuti kelas bars ini, baik secara fisik, emosional maupun mental, semuanya sekarang kembali lagi sehat ya. Alhamdulillah. Dan sebenarnya tujuan dari bars ini adalah untuk create happiness untuk our life ya. Yes.
menciptakan bahagia untuk diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya itu tadi dengan kita mendeal stres kita sendiri, trauma kita sendiri, dan kita juga nanti di kelas bars itu juga diajarin terus gimana caranya kita mendeal stres. Karena yang apa? Yang tahu permasalahan dan sejauh mana kondisi mental, kesehatan mental kita hanya diri kita sendiri. Setuju banget. Ya, dan bagaimana caranya kita untuk apa? Mengembalikan kesehatan mental sendiri dan caranya mau seperti apa itu cuma diri kita sendiri yang bisa memilih ya Mbak ya. Iya benar banget Mbak. Setuju. Ya ketika body sudah choose memilih untuk oke, aku pengen belajar tentang bars, langsung ambil gitu ya, jangan dinanti karena bars ini bukan tentang logika sih sebenarnya ya. Iya benar banget. Iya. Iya. Serius ya Mbak. Jangan Saya tuh maksudnya kalau misalnya bisa dibilang gitu ya, bukan yang gimana gitu ya, tapi saya tuh senang banget belajar. Jadi waktu kuliah cum laude, waktu SMA maksudnya kuliah cum laude, scholarship gitu. Jadi buat saya tuh kayak sesuatu tuh harus bisa cerna gitu ya dengan pikiran. bener banget. Jadi harus masuk ke kepala dulu, baru saya make sense kayak gitu. Baru saya mau ambil gitu. Tapi setelah ngambil sesi bars beberapa kali, bahkan udah setahunan nih ya, saya jadi lebih ke kayak ya nggak semua sih bisa dilogikain gitu ya. Maksudnya kan ada power yang lebih besar gitu yang kita mungkin secara manusia atau mungkin secara pengetahuan dan pengalaman kita belum sampai sana, dan kita nggak bisa ngatur semua sih ya Mbak ya. Jadinya stres sendiri gitu kalau kita mau ngerasa harus ngerjain A, B, semuanya harus kita tahu gitu. Kayaknya berat banget sih hidupnya gitu. Nah, berarti Mbak Lika tuh tipe orang yang logik banget ya. Parah banget. Nah, ini gimana nih? Seru juga nih pasti banyak orang yang bukan pasti banyak orang yang memiliki tipe sama seperti Mbak Elika yang logik banget. Nah, gimana caranya untuk menimbulkan kesadaran tentang akses bars ini loh, Mbak? Kalau saya sih waktu itu bersyukurnya karena dari tim fasilitator, maksudnya waktu itu kan ada beberapa fasilitator, terus saya tuh tipe yang kayak kumpulin data nih yang banyak dari orang-orang yang berbeda gitu. Terus habis itu setelah dapat data-data dari fasilitator yang memang sudah mengajari akses bars, mereka tuh baik-baik semua. Mereka mau bagi ilmu. Waktu itu juga kalau sama lineation dari Dokter David ya, Dokter David itu kan karena dokter juga. Nah beliau tuh logic juga gitu. Jadi Iya, saya betul. karena saya nanyakan dok sebenarnya 32 titik itu apa sih, dapat dari mana sih, itu beliau langsung kirimin data-datanya, langsung ngirimin videonya gitu. Ini loh 32 titik, neuroscience sudah kayak membuktikan bahwa 32 titik itu emang scientific proven. Di situ tuh adalah tempat dimana kita bisa ngestimulus ngebuang yang tadi kita obrolin dari awal gitu. Jadi menurut saya semuanya tuh udah disediain loh sama universe gitu. Kalau misalnya Iya, kamu logik, kamu baperan, sensitifan, atau misalnya kamu tipenya beda-beda gitu. Balik lagi ya ke diri sendiri ya, tipe kita tuh belajarnya gimana sih? Kalau saya logik, saya coba tanya sama orang yang mirip sama saya, logik juga gitu. Jadi yang dan senangnya tuh pertanyaan-pertanyaan saya nggak disanggap bodoh gitu ya, maksudnya kan pernah tahu sebelumnya kan, nggak pernah ikutan juga. Jadi apapun pertanyaannya itu selalu dijawab sih dengan baik dan sabar mungkin ya dari dokter. Itu Iya sih. benar. Dengan sangat baik dan sabar. Karena ya memang ya segala sesuatu yang bisa dibilang berbentuknya energetically ya. Ya, benar-benar. Memang itu tidak bisa bukan dibandingkan dicerna secara logika ya. Karena Iya, badan kita sendiri itu ya yang tadi Mbak Lika bilang, badan kita tuh pintar banget cara menangkap sinyal yang seperti itu. Jadi dengan belajar akses bars itu ada tools yang akan membuka kesadaran kita tentang betapa hebatnya diri kita ketika kita sudah mulai membuka diri dan bersedia untuk memilih. benar banget. Itu yang paling penting sih Mbak, kenal diri sendiri. Mengenali diri sendiri ya. Iya benar banget. Ya seperti Mbak Elika bilang, Mbak Elika orangnya logik. Terus Mbak Elika bertanya pada diri sendiri bagaimana caranya saya ini belajar mengenai kelas bars dengan cara mencari data-data dan sebagainya, dan itu work banget ya. Iya, buat aku work banget sih Mbak. Aku Jadi bersyukur juga ketemu fasilitator ya emang pas gitu buat aku. jadi buat teman-teman di rumah misalnya yang memang
punya tipe yang sama, logik banget kayak gitu. Jadi coba kalian tanya aja sama diri sendiri bagaimana caranya kalian cari cara untuk belajar metode apa yang sesuai dengan body atau apa ya namanya dengan diri kita sendiri ya. Iya benar, kayak mungkin kalau dari sekarang ngertinya jiwa kali ya, jiwa kita mencarinya ke arah mana ya, caranya gimana gitu ya. Mungkin gitu kali ya Mbak. Iya, karena setiap orang pasti berbeda-beda, nggak Benar. semua selalu harus sama ngikutin. Misalnya aku logik, aku pengen ngikutin cara metodenya Mbak Elika, tapi kalau misalnya ke diri aku nggak work, ya kita cari cara lain kayak gitu. Pokoknya Iya, banyak banget. exactly. Tinggal tanya aja, ask question ya Mbak ya. Yes, benar banget. Basic banget tuh di Access Consciousness, ask question. Ask question, betul. Terus Yes. perubahan khusus apa yang Mbak Elika rasain dalam kehidupan Mbak Elika setelah sesi bars? Bisakah Mbak Elika memberikan salah satu contohnya? Yang Mbak, paling signifikan kali ya Mbak ya, yang bisa saya kasih contohnya. Salah satunya itu decision making sih Mbak. Karena kan saya masih muda ya, ada banyak banget gitu ketika kita adulting tuh maksudnya kayak menuju dewasa gitu ya. Sebenarnya saya so-soan ya dari tadi berasa masih muda banget gitu. Tapi ya masih 20 awal tuh menurut saya masih muda sih. Jadi banyak decision making yang menurut saya itu kayak coba-coba kan, maksudnya kayak coba-coba terus ngedengerin orang, maksudnya ngedengerin orang yang udah pernah habis itu. Tapi ada juga beberapa yang saya dengerin dari orang lain tuh enggak works juga buat saya, maksudnya jadi saya pikir setelah ambil sesi bars ini saya sadar gitu, saya bisa memilih pilihan yang lebih tepat buat saya, bukan karena orang lain tapi karena diri saya sendiri. Jadi setiap kali saya mau milih pilihan nih ya, kalau awal-awal tuh kayak bars aku dong gitu, jadi supaya kepalanya tuh bisa jernih gitu, jadi saya bisa tahu oh sebenarnya tuh ini creating greater nggak sih buat saya decision yang ini, atau misalnya yang ini itu tuh works nggak sih buat saya 5 tahun ke depan gitu, light nggak sih buat saya 5 tahun ke depan gitu, atau misalnya hari ini gitu light nggak sih buat saya untuk saya ambil pilihan ini. Dan setiap hari itu tuh kita decision making sampai 10.000 loh Mbak, kalau misalnya ada yang pernah tahu gitu ya, scientific gitu ya, banyak sekali desisi yang kita harus buat gitu. Jadi sesi bars ini tuh ngebantu banget. Yang tadi kan, jadi kalau misalnya ada dua desisi, saya pikirin dulu, analisa dulu nih bagus atau kagak, ini gimana, ini cost opportunity costnya kayak gimana. Wah ribet banget lah pokoknya dulu tuh kayak mungkin 3 hari baru dapat decision. Kalau hari ini tuh kayak oke, saya mau milih apa, yang light yang mana, yang creating greater yang mana, yang 5 tahun ke depan creating greater buat saya yang mana. Simple banget. Ih, keren banget. Sekarang sudah mulai belajar ask question. Bener banget. Bener banget, ketika kita menciptakan sebuah pertanyaan itu dan kita nggak perlu mikirin jawabannya apa, misalnya harus langsung ting ada jawabannya, enggak. Biarkan universe yang bekerja. Kita tinggal ask question aja. Bener banget. Bener banget. Keren. Setuju. Terus bagaimana sesi Access Bars membantu Mbak Elika menghadapi misalnya ada stres atau masalah dalam kehidupan sehari-hari? Terus situasi apa yang dulu Mbak Elika merasa bahwa itu tuh sangat berat, sangat mengganggu, dan Mbak Elika tuh kayak sampai nggak tahu nih mesti gimana kayak gitu. Terus dan sekarang Mbak Elika lebih mampu menghadapinya gimana? Dulu itu balik lagi ya Mbak. Jadi kayak ini tuh kayak keterkaitan gitu semuanya. Jadi karena saya suka overthinking yang tadi itu, saya itu sampai stresnya. Jadi stresnya tuh kayak udah berlebihan gitu. Terus saya punya GERD gara-gara itu. Sebenarnya GERD bisa dipicu dari apa aja kan. Maksudnya dari pencernaan yang tidak baik. Tapi salah satu saya tahu waktu itu saya sadar bahwa pemicu utama saya GERD itu adalah stres. Nah, jadi saya sampai 1 tahun gitu, hampir 1 tahun. Karena waktu itu saya baru lulus kuliah. Terus saya tuh kerja waktu itu di startup company kan, which is kayak one man show lah. Jadi banyak pekerjaan yang harus bisa dihandle dan ditackle sendiri. Tapi saya masih fresh graduate, jadi saya banyak kayak menyimpan, aduh berat banget gitu, tapi nggak bisa ngomong ke siapa-siapa karena beliau juga, maksudnya bos saya juga orang luar negeri gitu kan. Jadi ada banyak-banyak kayak problem-problem di Indonesia yang nggak make sense secara cultural di mereka gitu. Jadi waktu itu saya apa-apa sendiri, ngerjain apa sendiri sampai akhirnya kena GERD itu tadi. Terus pas banget sampai di GERD ini, sebenarnya GERD-nya tuh kayak timbul nggak ada, maksudnya kayak kambuh-kambuhan gitu loh Mbak. Gitu. Yeah.
Nah, setelah saya udah mulai masuk ke access consciousness itu, saya ngerasa lebih baik sih sekarang gitu. Saya udah nggak pernah lagi GERD sama sekali, udah nggak pernah kambuh, dan saya bersyukur sih karena pilihan ini tuh pas banget gitu buat saya hari ini. Saya bersyukur banget karena GERD-nya udah nggak, mungkinnya bukan gimana ya aku ngejelasinnya, tapi karena saya tahu pemicu GERD saya adalah stres, dan saya ngurangin stres saya dengan melakukan banyak sesi bars, menerima banyak sesi bars, sekarang GERD saya nggak pernah kambuh lagi. Nah gitu kali ya, Iya. kronologinya yang lebih tepat. Tapi sebelumnya ketika GERD itu kamu, Mbak Elika suka minum mengkonsumsi obat atau gimana sebelumnya? Ya, jadi waktu itu saya tuh sempat GERD-nya itu, jadi saya pikir kan waktu itu mah biasa kan, ternyata udah GERD karena waktu itu asam lambungnya itu sampai naik ke refluksnya itu tuh sampai naik ke jantung gitu, sampai jantung sebelah sini, maaf ya, pokoknya itulah gitu sebelah situ. Terus Ada sosok juga ya berarti? sampai sesek, sampai susah napas, habis itu sampai yang hampir kebakar gitu. Bener-bener takut banget waktu itu, saya udah pikir kayak besok saya mati gitu, apa malam ini saya mati kayak gitu, karena waktu itu mau tidur kan. Tapi waktu itu kayak saya langsung konsultasi sama, waktu itu saya ingat banget karena susah COVID kan, COVID kita nggak bisa keluar kemana-mana. Terus saya ngechat halo dok waktu itu, kalau nggak saya nggak salah. Terus akhirnya dikasih obat dan lain-lain. Jadi waktu itu cukup cukup membuat saya cukup menyeramkan sih gitu, dan bersyukur banget sekarang udah membaik banget gitu. Keren ya. Ternyata informasi yang menarik juga nih buat teman-teman di rumah yang saat ini sedang punya problem GERD. Ternyata penyakit itu bisa dibilang tidak semuanya bisa bisa diselesaikan dengan obat ya. Benar Itu banget. balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kayak stres bisa memicu yang namanya GERD-nya makin parah. Kayaknya buat teman-teman di rumah yang saat ini tidak tahu toolsnya bagaimana, mungkin merasa bahwa banyak sih teman-teman di luar sana juga yang kayak anxiety sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Iya, benar banget ya. Hmm, Anxiety juga kan datangnya dari overthinking ya Mbak ya, iya. semuanya Mm. Dan mereka berat. tuh apa sih dengan caranya mengkonsumsi obat agar biar tenang kembali ya. Kalau ngonsumsi obat kan kita jadi kayak fokusnya kita itu tuh turun gitu. Nah dulu tuh saya nggak mau mengkonsumsi obat, lebih ke karena pekerja. Jadi performa saya ketika bekerja tuh jadi turun. Jadi maksudnya saya tuh biasanya di sini gitu, Hmm. alertnya di sini. Terus karena harus tenang kan, harus diturunin kan, jadinya pakai obat untuk supresan kan, jadi dia kayak mendem gitu ke bawah. Tapi saya jadi nggak bisa ngerasain diri saya sendiri. Ini khusus di saya Mbak ya, bukan saya bilang bahwa saya mengerti mengenai itu. Jadi saya nggak tahu diri sendiri, saya nggak tahu ini kenapa, karena semuanya ditahan gitu, diredam gitu. Hmm. Jadi waktu itu saya coba cari cara gimana caranya saya supaya keluar dari sini tanpa menggunakan obat-obatan itu tadi gitu. Itu untuk saya. Iya betul. Untuk kita pribadi ya, semuanya juga balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman di rumah, yuk sekarang belajar untuk merawat kesehatan mental diri kita sendiri. Tinggal ask question aja apa yang badan kita butuhkan. Nanti juga istilahnya universe yang akan bekerja, universe yang akan menunjukkan jalannya. Ketika kita Benar. meninggal, pasti ketika kita meminta, pasti universe akan memberikan jalan tunjuk lah bisa dibilangnya Mbak ya. Ya, benar banget. Oke, siap-siap. Terima kasih banyak Mbak Elika. Ini keren banget cerita-ceritanya. Semoga apa yang Mbak Elika sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman di luar sana. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih istilahnya eh, yang masih belum bisa menemukan jalannya bagaimana untuk menciptakan bahagia dalam diri kita sendiri, yuk ikuti sesi bars. Nah, untuk Mbak Elika sendiri, kalau misalnya teman-teman di rumah nih, misalnya ada yang pengen nyobain ngerasain sesi bars sama Mbak Elika, bisa nyari Mbak Elikanya di mana, Mbak? Bisa ke Instagram aku aja, Boleh. Elika SMMR. Tapi kalau misalnya mau ketemu aku Hmm. biasanya di Sanctuary Little Forest. Jadi kalau ke Lineation bisa janjian juga. Bisa kan, Mbak? Bisa, boleh. Boleh. Kalau misalnya mau ketemu Mbak Elika, nanti bisa datangnya juga ke Laination atau di Sanctuary Hotel Forest ya. Atau misalnya masuk ke Instagramnya. Tadi Instagramnya apa Mbak Elika?
Elika, Elika SMMR. Oke, siap. Oke, Mbak Elika. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Apakah Mbak Elika merekomendasikan Access Bars ini kepada orang lain? Udah banyak banget yang saya Udah banyak. rekomendasikan. Cuma yang deket banget aja ya Mbak. Maksudnya yang openly discuss, yang terbuka untuk mendiskusikan. Jadi banyak yang nanya gitu, kenapa sih kok kamu bisa happy banget, bisa santai banget, bisa kayak, maksudnya saya kalau misalnya milih keputusan untuk liburan nggak ya, ya cabut lah cabut gitu. Maksudnya kayak saya nggak terlalu musingin banyak hal gitu, nggak terlalu overthinking lagi kan. Jadi nggak terlalu alert banget gitu. Sekarang lebih santai, banyak yang nanya, duh iri gue sama lu, apa sih lu ngapain sih lu, kenapa sih lu kok bisa kayak gitu, gimana caranya lu bisa kayak gitu, banyak banget sih yang nanyain aku kayak gitu. Terus saya selalu jawab, salah satunya tuh saya masuk Access Consciousness, kamu bisa ambil sesi bar. Saya udah bagiin ini ke banyak banget orang yang nanyain hal itu ke saya. Tapi emang bener sih, maksudnya balik lagi ke orang itu masing-masing. Ada yang jadi praktisi sekarang, ada juga yang masih takut-takut gitu karena ih, bener gak sih gitu. Jadi daripada takut-takut mendingan cobain sendiri kali ya Mbak ya. Ya, betul, Ambil betul. sesi dulu kali ya kayak saya. Iya kan? Kalau untuk yang takut-takut nanti biar fasilitator aja yang apa, yang menjelaskannya ya. Bener, bener banget. Ada apa di balik itu semua? Bener Oke, banget. Mbak Erika, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga Ya, sukses selalu dengan karirnya dan tambah bahagia. Dan amin. mendebarkan energi dan aura kebahagiaan buat orang-orang sekitar. Amin. Amin. Oke, Mbak Erika, Thank makasih you. banyak ya. Ya, thank you banget Mbak. Udah Sampai jumpa. berbincang-bincang juga. Dadah.